Oke, kita lanjutkan tutorial kita seputar Nest.js ya. Ini cocok buat kalian yang pengen jadi backend engineer ya. Backend programmer, backend developer, apapun itu istilahnya lah. Yang backend. Jadi ini skill wajib ya. Bikin endpoint, bikin API itu. Nah, sebelumnya kita udah bikin find all, bikin find one. Di video sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang belum ngikutin, ikutin dari video pertama sampai sekarang. Dan nanti kita akan terus improve. Mulai dari autentikasi, login gitu ya. Keamanan-keamanan yang lainnya. Dan nanti kita akan coba deploy juga. Jadi teman-teman punya satu portofolio membangun API teman-teman sendiri. Jadi kalau ntar interview, ditanya pernah buat apa, ya kasih tahu aja demoin. Pakai apa? Pakai Nest.js bilang. Itu kan lumayan nilai tambah ya. Kemudian kita lihat di controller, kita udah bikin 2 nih kemarin, yang get ya. Sekarang kita bakal coba yang post. Nah, untuk yang post, kita memerlukan bantuan laki-laki post ya, Postman. Jadi teman-teman bisa install Postman. Jadi ini buat namanya aja API development ya. Platform untuk mengembangkan API. Jadi nanti kita tes-tesnya lewat Postman ini. Atau ada juga Insomnia. Ya ampun, Insomnia. Nggak bisa tidur dong. Maksudnya Insomnia API kali ya. Nah, sama ya. Platform and API client. Jadi kita butuh API client untuk akses API kita. Sebenarnya banyak juga sih HTTP requester yang lain ya. Termasuk kayak Google Chrome pun punya ya extension-extensionnya. HTTP request nih, Advanced Client. Banyak ya. Nah, saya di sini pakai laki-laki Postman ya. Jadi karena dia metodenya post dan lain-lain, jadi supaya memudahkan aja gitu, kita pakai ini HTTP requester. Jadi kita ntar bisa lihat nih, tuh metodenya apa nih? Get, post, put, patch, delete, copy, head. Nah ini kan lengkap banget nih. Tapi kita cuma bermain di basicnya RESTful aja ya, di CRUD aja ya. Yang mana create itu post, create itu get, itu update, put atau patch, baru habis itu delete. Nah isinya aja kita, yang basic-basic aja. Nanti yang advance pusing pola BLB kan. Baik. Sekarang kita coba di sini, kita kiri kanan lagi. Nah, untuk post atau yang sifatnya masukin data ke database, ngubah data ke database, itu kita butuh namanya DTO. Ya. Jadi DTO ini nanti kita bisa isi sama gimana sih bentukan datanya gitu, apa aja sih fieldnya. Ini saya tutup dulu. Kita bisa lihat di sini di bagian, kebetulan ini nggak ada contoh yang postnya ya, jadi cuma contoh yang remove ya. Oke, yang postnya mana? Kita coba cari sini apakah ada? Nggak ada. Bagus. Berarti kita bisa cari di bagian DTO. Apakah ada? DTO. Nah, auto validation. Baiklah. Kalau nggak ada, kita bisa nyontek di sini. Nah, contoh DTO tuh kayak gini teman-teman. DTO. Tuh. Jadi, ini di kanan kita bisa pakai namanya kelas validator. Ini kalau mau ada validasi. Tapi sebenarnya tanpa kelas validator kita udah bisa pakai DTO sih. Cukup nama fieldnya, tipe datanya apa. Coba kita coba dulu ya. Kita buka file DTO-nya user. Ini masih kosong. Nah, kemudian misalnya, oke, saya cuma mau satu inputan doang, yaitu first name gitu ya misalnya. First name, tipe datanya string. Ini kok jauh banget ya, tua gitu ya. Nah, kayak gitu. Udah sesederhana itu sih DTO sih. Kemudian di sini kita bisa coba return create DTO-nya. Create DTO user.
create user DTO. Nah, coba ya. Sekarang kita lakukan hit ke endpoint post ini dengan metode post. Terus kita kirim request body ya, yang bentuknya di set sesuai kelas DTO ini. Nah, kita coba bikin request baru, klik new, request. Namanya testing endpoint. Setelah ini namanya apa aja sih request, nama request doang. Nah, kita harus bikin collection. Nama collectionnya tutorial Nest.js. Nah, ini jangan kayak gini. Bagusnya gini aja, users gitu ya. Nah, ini kan users. Nah, kita klik di metodenya, kita pilih get. Kemudian, kita masukkan URL ya. Localhost 5000/users. Gini kan? Tapi kita belum nyalain, guys. Sabar, kita nyalain dulu. Apa namanya? Cara nyalain gimana? npm run start dev. Ini kita kalau pindah-pindah framework, pindah-pindah bahasa pemrograman kadang suka keliru ya. Saya di kerjaan pakai Python, pengen Python run server tadi. Oke, Django. Oke, ini kita nyalain dulu XAMPP-nya. Karena database kita di lokal ya, jadi harus kita nyalain, kalau enggak tuh unable to connect. Kita coba. Nah, kita connect ya. Selanjutnya kita hit di sini, maka dia mengembalikan objek kosong. Nah, ini istilahnya dia udah respon nih. Coba kita tutup. Kita ke sini. Kita ubah jadi return bla 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 gitu ya. Kita hit. Nah, balik ya. Cuma, kenapa ininya kosong? Coba kita lihat. Padahal kita udah define di sini first name ya. String. Coba lagi. Oke. Itu jadi ketika kita kirim request body, nih teman-teman pilih body, raw, JSON aja. Saya kirim first name, Udin, kayak gitu ya. Ini JSON ya, umum ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai ngirim data ke header, bisa ngirim data form URL encoded, bisa pakai GraphQL atau JSON. Yang sering dipakai sih saya dari dulu sih JSON ini. Nah, kalau kita mengirimkan request body dalam bentuk JSON, ada key-nya first name, ada value-nya Udin, maka dia balikan data yang kita kirim. Jadi created user DTO ini adalah ini, first name string. Lalu bagaimana kalau kita isi kayak gini, last name Sudibyo. Apakah dikembalikan last name-nya? Dikembalikan juga. Jadi ini buat apa? Nggak tahu. Nah, ini jadi nanti kalau kita mau bikin validasi, bisa di sini, kayak gitu ya. Lalu apa yang terjadi kalau ini saya kosongin? Boleh nggak kayak gini? Coba kita hit. Tetap nggak masalah ya. Jadi sebenarnya kelas create user DTO ini tuh kayak cuma istilahnya kita nurunin kelasnya, yang nantinya kita bisa ngelakuin apa sih di sini, validasi kayak gitu kali ya kalau kita lihat ya. Teman-teman yang tahu, oh bukan buat kayak gini kok ada fungsi lebihnya. Kolom di komentar. Komen di kolom komentar. Belepetan sih ngomongnya. Kemudian teman-teman, nah ini kan kita udah dapat objeknya. Nah, sekarang kita bisa nih melakukan this user repository apa create ya? Create. Nah, entity-nya mana gitu loh. Entity instance-nya. Coba kalau kita masukin kayak gini apa yang terjadi kira-kira? Create user DTO. Tapi sebelum itu saya mau nyalain php-myadmin saya dulu, boleh ya? C XAMPP. Kita nyalain dulu Apache-nya, lupa tadi ya. Supaya kita bisa ngakses localhost php-myadmin. Nah, di table user kita, ini datanya kemarin ada 2 kan. Nah, kita coba masukin ya. Kita coba masukin ini, sub. Kita lihat di sini. Sub, kagak masuk. Emang kita udah ngelakuin apa tadi? Ini ya, this user repository create. Ada error kah? Ulang lagi. Sub. Kenapa tidak masuk?
Kita lihat user repository. Coba kita kayak gini aja. User repository. Nah, ini ada create ini. Create, find by ID, find and count. Nah, ini yang ada nih. Metode-metode yang ada ya. Apa insert ya? Insert kayaknya ya. Coba ya. Tebak-tebak berhadiah ini saya ini. Oke, titik koma jangan lupa. Kita save. Waduh. Masuk ya. Masuk Peko ya. Kita refresh. Udin Sudibyo. Nah, cuma kan responnya jelek ya teman-teman ya. Identifier ID generate is active true. Wah, ini apa ini? Nah, kita bisa ngembalin responnya sesuai standar yang kita tentuin di kantor kita atau di project kita. Misalnya, ini kan identifier nih. Ada nggak nih, dapat ID-nya nggak nih? Kalau dapat, misalnya saya mau bikin kayak gini ya. BTW create-nya, nggak usah async wait bisa nih. Karena dia nggak nge-return promise ya. Oke lah. Ya, dia nge-returnnya objek langsung ya kalau create kayak gini ya. Jadi di sini kita nggak pakai async wait pun nggak masalah. Oke, coba kita manipulasi responnya dengan cara di sini misalnya ya. Const response, nama variabelnya jangan respon deh, res aja ya. Nah, misalnya kita mau kita kembaliin user yang di inputnya gitu ya. Nah, kita bisa kayak gini aja nih. User misalnya kayak gini. Nah, terus atau nggak usah gitu deh, ribet banget sih saya. Jika misalnya nah, misalnya begini ya, jika responnya respon.identifier, nah kayak gini kan bisa nih, identifier, tapi ini list ya, dalam bentuk list ya, jelek banget ya. Atau enggak ini aja, raw aja nih, raw. Jika respon raw-nya, nah ini ya, affected rows-nya 1, atau inserted ID-nya ada. Nah misalnya ya, ini salah satu cara ya, banyak cara yang ini teman-teman bisa jadi inspirasi aja. Lebih dari 0, maka teman-teman return aja objeknya. Nih, objek yang lu isi nih, udah ke insert loh. Kalau teman-teman mau nambahin, ini kenapa? Oh, kutip 1, ya salah. Gimana nih, nimpa. Nah, biar senang kau. Nah, bisa juga teman-teman misalnya, nah kalau di luar dari itu, return no user edit misalnya. Nggak boleh dong, harus konsisten dong. Kayak gitu. Misalnya message gitu ya. User has been added. Nah, kasih tahu usernya. User mana? Usernya ini loh. Ini bebas ya. Ini tergantung apa ya? Tergantung standar teman-teman sendiri bikin responnya kayak mana. Beda-beda tiap instansi beda-beda, tiap project beda-beda. Nah, misalnya user atau enggak no user, nah, no user edit gitu lah, no user edit. Nah, terserah lah. Kita bukan pakar bahasa Inggris ya. Nah, ini kita bisa bikin objek kosong. Nah, misalnya contohnya begini. Jadi, kalau dari responnya ada affected row-nya lebih dari 0, maka kita bilang user has been added. Tapi di luar itu no user edit misalnya. Kita coba save, twing. Nah, meledak ya kan? Dia bilang nggak ada affected row. Nah, ini biasanya kena validasi nih teman-teman. Kalau gitu nggak boleh main kayak gini. Kita coba lihat responnya dulu ya. Console log, res. Nah, ini sekalian teman-teman belajar debugging ya. Debuggingnya manual maksudnya. Nggak mau dia melawan deh. Oke, kita gini aja. Nah, coba ya. Nah, ini pending. Oh iya pending kawan. Berarti kita harus pakai di sini async await-nya. Async
Berarti nggak konsisten juga ya tadi ya. Kalau yang sukses nggak ngebalikin promise, tapi kalau error ngebalikin promise. Omelin. Nah ini ya. Nah dia balikannya kayak gini kalau error. Insert result, field count, affected row. Wait, kita lihat database masuk lagi jangan. Dia masuk. Oke. Sebentar. Berarti kita harus wait di sini, teman-teman. Dah, ini udah benar nih. Coba ya. Tadi lupa wait, coba ya. Hop. Nah, user has been added, Dono Sudibyo. Nah, ini banyak banget UD-nya ya. Bentar, saya hapus dulu. Terus, kalau misalnya kita nambahin data yang lain. Wait. Dah. Misalnya saya tambahin data yang lain. Bambang. Save. Nah, ini ya. Refresh. Nah, ini udah masuk. Sama ya. Edit sama delete juga bisa begitu caranya. Coba ya. Kita coba copy ini. Misalnya aja nih. Ini saya copy. Nah, user DTO-nya, kalau yang edit, itu kita sebenarnya ada sendiri filenya. Cuma dia, extend partial type dari create user DTO. Jadi semua yang ada di sini dia bisa parsial lah gitu lah, Pak. Dia bisa sebagian aja. Coba ya, kita ke sini, kita full screenin aja. Ini kita ke sini. Nah, ini bedanya update user DTO aja. Nah, cuma ini apa dia perintahnya update kali ya? Update, terus bentar. Sinteksnya gimana? Kriterianya berarti ID-nya ya. ID kayak gitu ya, baru update user DTO-nya. Nah, karena dia await, maka sini harus async. Sini kita ganti. Nah, has been update. Ini ganti update. Kita coba ya. Apakah berubah? Mari kita coba. Nah, untuk mengubah, kita kasih ID-nya di URL. Terus metodenya kita ganti put. Karena ini dia minta ID nih sini, teman-teman. Tuh. Di controller pun dia pertama minta ID nih sini. Sebagai param. Nah, kalau param taruhnya di URL sini. Kita ubah Bambang Marpaung jadi Bambang si Mare-Mare ya. Kepencet nggak sih? Nah, dia bilang cannot push user 1 karena nggak ada user ID 1. Ya, adanya ID 3 sama 11. Jadi si Nest.js sudah otomatis kembaliin respon not found kalau nggak ada ID-nya. Nah, itu enak ya, udah di handle ya. Coba misalnya kita ubah yang ID-nya 11. Cannot put juga, makasih. Kenapa begitu? Users ID 11. Sebentar, kita lihat ID 11. This user ID 11. Ini 11. Coba kita konsol ke sini lagi ya, kita debug lagi ya. Kita refresh. Mana? Nggak masuk. Async update ID number. Coba lagi. Loh. Melawan dia. Coba ya, kita konsol ke sini ya. Melawan dia. Nah, misalnya sini ID. Udah biarin aja nih, abaikan aja. Kita mau konsol doang kok. Loh. Kok nggak masuk ke update? Ya salam. Teman-teman. Teman-teman jangan diikuti ya. Ini baca deh patch. Kenapa di sini put, Jiun? Maaf, saya kebiasaan kalau di project itu biasanya kalau update itu pakai put. Maaf ya. Ya maaf. Nah, Bambang si Mare-Mare user has been updated. Ya. Kita lihat di sini datanya berubah. Bikin malu aja saya. Nah, ini masuk ya melawan dia nih ID-nya 11 ya. Udah, teman-teman. Nah, terus kalau kita ubah yang ID 3 misalnya ya. Sama aja jalan juga. Misalnya dia jadi si Udin. Jadi Udin. Si borong-borong lah ya misalnya ya. Si borong-borong. Hop. Nah, Udin si borong-borong. Hop. Nah, kayak gitu. Udah tinggal yang terakhir delete. Gampil sekali ya create-nya ya. Ini mah delete mah gancil teman-teman.
this user repository apa? Di delete, kasih ID-nya selesai. Dah. Tak delete nih si Bambang ya. Si Bambang. Nah, kalau delete metodenya apa teman-teman? Lihat di sini. Jangan sok tahu kayak saya tadi ya. Delete. Nah, udah pilih sini delete. ID-nya berapa sih Bambang? 11. Hop, sikat, habiskan, hancurkan. Nah, ini berhasil ya. Kita lihat 2 hilang. Nah, tinggal responnya aja kan? Responnya gimana ya? Saya mau yang kayak gini nih responnya nih. Ya suka kalian lah itu responnya gimana, ntar bisa diatur. Kayak gitu. Ini kenapa pula error ini? Oh, dia minta 2 baris. Ya, suka-suka kau lah. Hop. Nah, kayak gitu lah. Kira-kira begitu teman-teman, tweetnya gampang banget ya, gokil ya. Nah, jadi kalau misalnya nge-get semua /users, metodenya apa? Get. Tak bikin sini, sub, kirim, dapat semua user. Tak input, oke ganti metodenya post, sub, kirim datanya, sub, masuk, user has been added. Ganti lagi get buat dapat, sub, udah jadi 2. Dapat yang ID-nya 3, sub, kasih URL 3, sub. Yang ID-nya banyak, sub, lihat ID-nya berapa, 12, sub. Kayak gitu. Tak mau update, apa yang 12 mau saya update, sub, ganti Udin si borong-borong jadi apa nih? Jadi Udin si Malakama misalnya. Udin si Kipli-Kipli. Si borong Kipli. Sub. Ke-update nggak? Ke-update. Kita lihat lagi usernya. Semua user, metodenya get. Wah, gampang banget ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau udah bisa bikin RESTful gini, terus bagus juga codingannya, kemungkinan besar keterima ya kalau interview gitu ya. Kalau udah ada portofolionya itu lebih dipertimbangkan. Gitu. Nah, ini salah metode. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya yang tentunya nggak kalah menarik. Kita bakalan belajar tentang yang lainnya ya. Kita kan udah ngerti cara bikin root ya. Nanti kita belajar tentang security, authentication, authorization, encryption and hashing, menerapkan CORS, CSRF, rate limiting. Jadi kalau teman-teman websitenya API-nya diakses terus-terusan, kita maksimalin limitnya nih. Supaya jangan di spam API kita ya. Jumpa di video berikutnya. Ateng Bokayu. Thank you.